Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anak semuanya, semoga anak-anak masih dalam keadaan semangat untuk belajar meskipun dalam situasi PJJ atau situasi pandemi. Anak-anak pelaksanaan pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau di sekolah kita menggunakan sistem daring. Selanjutnya anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan sesuai dengan jadwal bahwa kita ada kegiatan pembelajaran remedial. Nah, untuk kali ini kita akan fokuskan atau kita akan memperdalam terkait dengan materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Silahkan anak-anak persiapkan bukunya, apabila nanti ada hal yang penting bisa untuk dicatat. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa anak-anak? 1. Menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Anak-anak sering mendengar ada istilah konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang berdiri atau bersangkutan berdiri. Nah, kalau berbicara masalah konstitusi, tentu kita ingat adanya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Di mana ada 3 hasil atau 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, hasil yang pertama menetapkan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti sebagai dasar atau sebagai konstitusinya atau hukum dasarnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita sedikit mengenal istilah-istilah bahwa para ahli menyebut Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai atau istilah lainnya adalah konstitusi. Nah, konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda constitute yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata grondwet yang berasal dari suku kata grond dasar dan wet undang-undang, yang kedua-duanya menunjuk bahwa pada naskah tertulis. Nah, konstitusi itu terbagi menjadi 2, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis artinya aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tatanan negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau yang sering kita sebut dengan namanya konvensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
Contoh konvensi di Indonesia ada pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Kemudian keputusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Nah, itu contoh-contoh konvensi. Nah, di Indonesia konstitusinya atau hukum dasarnya yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan-peraturan perundangan lainnya dengan atau di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Nah, kita kenalan dulu, kita mengingat di kelas 7 dulu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan yang berisi penjelasan pasal demi pasal. Nah, di Indonesia konstitusinya pernah berubah. Dari kita ingat dulu ada peristiwa perubahan bentuk-bentuk negara, namun itu kita tidak bahas di sini karena kita fokusnya di konstitusinya atau di Undang-Undang Dasar. Nah, kita lanjut ke makna alinea atau makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makna yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakup segala paham golongan dan paham perorangan. Ini makna alinea pembukaan atau istilahnya adalah pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang tertuang di alinea keempat. Yang kedua adalah keadilan sosial. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada makna yang kedua yaitu keadilan sosial. Makna yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Artinya negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat atau kekuasaan itu berada di tangan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, atau mohon maaf, kedaulatan artinya adalah kekuasaan seperti itu. Nah, makna yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu makna-maknanya. Ada tadi makna negara melindungi, kemudian makna yang kedua makna keadilan, makna yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, dan makna yang keempat ketuhanan dan kemanusiaan. Ini bisa diambil dari isi Pancasila, yaitu kalau makna yang pertama tadi isi dari sila ketiga. Kemudian makna yang kedua keadilan tadi makna sila kelima. Kemudian makna yang ketiga tadi sila yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir ketuhanan dan kemanusiaan. Makna yang keempat ini diambil dari sila pertama dan kedua. Nah, sekarang makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuhnya. Nah, pembukaan anak-anak tentunya sudah hafal ya, karena setiap Senin ketika upacara pasti ini dibacakan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau batang tubuh berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Nah, di dalam
batang tubuh itu berisi dua materi ya, ada bagaimana pengaturan sistem pemerintahannya dan ada hubungannya antara negara dengan warga negara dan penduduknya. Nah, dari itu anak-anak bisa tahu di dalamnya bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana pemilihan presiden, bagaimana tugasnya DPR, DPD, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam batang tubuh. Kemudian bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara ketika di dalam batang tubuh ini juga diatur bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana masyarakat mendapatkan kebebasan, apa yang harus dilakukan warga negara. Nah, itu semuanya ada di batang tubuh. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, yang pertama pembukaan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Nah, pembukaan itu adalah hal yang pokok atau yang utama atau stat fundamental norm. Nah, bisa dikatakan seperti itu karena pokok pembukaan ini kedudukannya lebih tinggi daripada batang-batangnya. Istilahnya di dalam pembukaan ini nanti harus dijabarkan di dalam batang tubuh atau istilahnya pembukaan itu adalah pokoknya. Nah, di dalam pembukaan itu poin-poinnya nanti akan terjabar di dalam batang tubuh sehingga kedudukan pembukaan ini lebih tinggi. Nah, nih. Kedudukan pembukaan UUD lebih tinggi atau pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Memuat pokok kaidah negara yang fundamental itu artinya pokok negara yang tidak bisa diubah. Karena apa? Ketika mengubah ini berarti membubarkan sebuah negara. Atau kalau kita bisa hubungkan dengan di Indonesia, kalau kita mengubah pembukaan berarti mengubah proklamasi 17 Agustus atau mengubah lahirnya negara. Nah, salah satu syarat menjadi pokok negara kaidah yang fundamental itu harus disusun oleh para pendiri negara. Nah, kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kedudukannya apa? Kedudukannya adalah di dalam sistem atau hukum nasional ini kedudukannya adalah paling tinggi atau kedudukannya paling atas dari aturan-aturan perundangan lainnya. Artinya semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalau kedudukannya di paling tinggi berarti semua aturan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan sistematikanya. Nah, sistematikanya ini pembukaan terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh atau pasal-pasalnya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Ini mengenai sistematika Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Kalau di awal tadi sebelum amandemen atau masih asli. Nah, dari proses ini yang masih sama itu adalah di pembukaan. Pembukaan tidak ada perubahan. Nah, setelah amandemen atau perubahan, penjelasan pasal demi pasal telah dihilangkan. Nah, selanjutnya kita berbicara masalah sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah tertulis, yang kedua singkat, yang ketiga supel, yang keempat rigid. Tertulis artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu tertulis di dalam lembaran negara atau yang sering disebut dengan Statblad. Nah, artinya tertulis itu harus tertuang dalam sebuah dokumen atau format. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Nah,
Kalau kita bisa lihat bahwa sifat yang pertama tertulis, tentu Undang-Undang Dasar itu tertulis. Anak-anak bisa melihat, anak-anak bisa membaca, dan ini dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan dalam pemerintahan atau tatan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah singkat. Artinya singkat itu aturannya jelas, mudah, dan tidak terlalu banyak. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat yang memuat aturan-aturan pokok, terdiri tadi ya ada 21 bab, 73 pasal. Itu mudah untuk diingat karena apa? Di setiap pasal, di setiap isinya itu isinya singkat sehingga anak-anak ketika mau menghafalkan Undang-Undang Dasar itu bisa dihafalkan. Nah, yang ketiga sifatnya adalah supel. Supel itu artinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sebuah negara atau negara Indonesia itu akan terus berkembang dan tumbuh seiring dengan perubahan zaman. Namun, aturan-aturan di dalam Undang-Undang Dasar itu akan tetap bisa digunakan atau bisa sesuai dengan keadaan saat ini. Sebagai contoh, terkait dengan masalah agama. Di Undang-Undang Dasar kan diatur. Sampai dengan sekarang, meskipun ada perubahan, ada penambahan agama, tapi kan semuanya tetap bisa digunakan aturan tersebut. Nah, yang terakhir, terkait dengan sifatnya adalah rigid. Rigid itu artinya bagaimana cara mengubahnya itu adalah sangat susah atau tidak mudah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bisa diubah hanya batang tubuhnya atau pasal-pasalnya, sedangkan pembukaan tidak bisa. Itu pun yang bisa mengubah adalah anggota MPR atau dalam sidang MPR. Tidak boleh semua presiden mengubah, itu tidak bisa. Yang bisa mengubah itu hanyalah MPR. Nah, sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada syarat-syaratnya sehingga tidak semudah undang-undang itu tidak sesuai, harus kita rubah, kita usulkan, itu tidak bisa. Nah, yang bisa mengubah sekali lagi itu hanyalah MPR, sehingga sifat yang keempat ini adalah sifat yang rigid atau dalam mengubahnya sangat susah. Nah, selanjutnya kita berbicara masalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, fungsinya ada 4 hal. Yang pertama, hukum dasar. Nah, sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan sistem tata kenegaraan. Kemudian alat kontrol. Alat kontrol itu apa? Alat kontrol adalah bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa mengontrol apakah peraturan di bawahnya itu sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, mengatur atau alat pengatur. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Tentu kita bisa ingat ada trias politika. Bagaimana trias politika? Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, semuanya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, bagaimana tugas seorang presiden, bagaimana tugasnya DPR, bagaimana tugasnya DPRD, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu ada di dalam, atau Komisi Yudisial, itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga fungsi yang ketiga ini adalah sebagai alat pengatur. Nah, fungsi yang terakhir adalah alat penentu. Sebagai alat penentu adalah mengatur atau istilahnya di dalamnya itu berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar kita diatur bahwa bagaimana kewajiban seorang warga negara, bagaimana kewajiban negara, itu diatur bagaimana
hak dan kewajibannya. Tentu kita ingat bahwa kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat, hak untuk berkerumpul atau berkumpul, hak untuk ini, tapi juga ada aturan kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu semuanya ada di Undang-Undang Dasar. Sehingga fungsi yang keempat ini adalah alat penentu. Nah, selanjutnya kita berbicara masalah kedudukan peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional. Nah, kita berbicara masalah tata urutan. Tata urutan ini yang dipakai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang kita gunakan dasar tata urutannya. Sebenarnya ada ketetapan MPR yang lain yang mengatur tata urutan, tapi itu besok kita bahas di bab ketiga. Kita sekarang fokusnya ke yang ini. Nah, ke Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ini isinya kedudukannya adalah dari paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawah Perpu itu atau undang-undang ada peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah itu ada keputusan presiden. Setelah di bawah keputusan presiden itu ada perda provinsi dan ada perda kabupaten. Nah, ini yang digunakan saat ini tata urutannya. Sehingga tata urutan ini artinya tadi bahwa sebagai pengatur tadi ya, atau maaf, sebagai pengontrol apakah peraturan di bawahnya ini sesuai atau tidak, sehingga ketika peraturan daerah, kabupaten atau kota itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, atau peraturan yang di atasnya itu lebih diutamakan ketika atau lebih ketika terjadi istilahnya PK atau judicial review, itu yang dimenangkan adalah aturan yang di atasnya. Sehingga ketika ada pertentangan, aturan yang di bawah itu harus dikalahkan. Contoh, pernah dulu ada presiden itu membuat RAPBN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terkait dengan anggaran pendidikan. Nah, di situ pernah disampaikan bahwa di anggaran pendidikan itu harus berapa persen, sehingga presiden dalam RAPBN-nya itu tidak sesuai, sehingga RAPBN itu tidak digunakan. RAPBN yang digunakan adalah RAPBN tahun lalu. Seperti itu anak-anak, kurang lebih sistem hukum nasional atau tata peraturan di sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, selanjutnya sifat dan ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang pertama adalah merupakan peraturan yang tertulis jelas. Semua peraturan perundang-undangan itu tercatat di dalam lembaran negara atau dalam bahasanya adalah statblad. Nah, yang kedua dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, ini namanya peraturan itu ada pejabat atau lembaga negara yang berwenang. Contoh, undang-undang itu adalah produk bersama dari presiden dan DPR. Sehingga tidak bisa presiden mengeluarkan undang-undang sendirian, itu tidak bisa. Nah, presiden kemudian di dalam membuat perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang pun itu harus berdasarkan persetujuan dengan DPR. Nah, presiden dalam menetapkan keputusan presiden atau peraturan presiden pun tidak hanya beliaunya membuat sendiri, itu tidak, ada lembaga-lembaganya. Mungkin ada diusulkan dari menteri-menterinya atau mungkin dari staf ahlinya, baru tidak langsung oh presiden membuat aturan, itu tidak. Kemudian yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Jelas, kalau namanya undang-undang, peraturan itu pasti norma hukum, pasti untuk mengatur pola tingkah laku. Contoh, peraturan tentang lalu lintas, berarti dia mengatur atau aturan tersebut mengatur tingkah laku masyarakat. Nah, seperti yang saat ini baru ramai di saat pandemi. Nah, pemerintah juga mengeluarkan aturan terkait dengan mengatur tingkah laku masyarakat, seperti sering-sering melakukan cuci tangan atau apa, itu ada peraturannya biasanya dibuatkan atau kebiasaan. Nah, untuk mengatur tingkah laku biasanya
saat ini diberlakukan bagi siapa yang melanggar atau yang tidak mengenakan masker ada sanksinya. Nah, itu mengatur pola tingkah laku. Yang terakhir atau yang keempat, mengikat secara umum dan menyeluruh. Artinya secara umum dan menyeluruh. Secara umum berarti dilakukan untuk seluruh masyarakat, tidak hanya berlaku untuk beberapa kalangan saja. Berarti berlaku seluruhan, baik itu pejabat negara, masyarakat umum biasa, semuanya terkena aturan tersebut atau terkena peraturan perundangan tersebut. Nah, materi yang terakhir, bagaimana kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 ada di lingkungan sekolah, tempat tinggal, masyarakat. Artinya apa? Kita harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 di mana saja dan kita tidak boleh mengubahnya. Sesuai dengan apa yang sudah diputuskan atau sudah diamandemen, maka kita harus melaksanakannya, kita tidak boleh mengubahnya. Seperti itu anak-anak, kurang lebih materi remedial ataupun materi tentang pendalaman materi terkait kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Anak-anak bisa mencari contoh sendiri ya terkait melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar dilakukan di lingkungan sekolah, tempat tinggal masyarakat. Contoh saja di sekolah, kita berarti melaksanakan undang-undang itu mempertahankannya sesuai dengan isinya. Bahwa di undang-undang kita diatur bahwa negara itu seluruh warga negara itu wajib memperoleh pendidikan. Nah, di lingkungan sekolah berarti kalau melaksanakan peraturan ada di sekolah peraturan namanya tata tertib, maka ya anak-anak silahkan mematuhi tata tertib. Di tempat tinggal atau di masyarakat itu tetap pasti ada aturan di masyarakat seperti kebebasan memeluk agama. Maka di dalam masyarakat tidak boleh kita dipaksakan memeluk suatu agama. Kemudian bagaimana kita mengeluarkan pendapat, di situ diatur, di undang-undang diatur. Maka tidak boleh ada suatu kelompok ataupun lembaga ataupun masyarakat itu melarang kita menyampaikan pendapat, itu tidak boleh. Nah, demikian anak-anak materi tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Setelah ini anak-anak silahkan kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Demikian materi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.